شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juanda Pirzal Channel, channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Masih membahas tentang pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu materi ketiga untuk kelas 10, tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Sekali lagi, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, alangkah baiknya sebelum kita menjelaskan materi ini lebih lanjut, subscribe bagi yang belum subscribe, like, share, dan komen. Bagan alir untuk materi ini tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian adalah untuk mengetahui makna jujur, dalil tentang jujur, kemudian hikmah perilaku jujur, kemudian diketahui dan diperolehnya nilai perilaku mulia setelah mempelajari makna jujur, dalil tentang jujur, serta hikmah daripada perilaku jujur, sehingga kita dapat menghasilkan peserta didik yang jujur dalam niat, jujur dalam lisan, dan jujur dalam perbuatan. Nah, apa itu memahami makna kejujuran? Untuk memahami makna kejujuran, ada sebuah kisah yang menyatakan bahwa pada suatu hari ada seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Wasilah. Beliau melihat seseorang sedang melakukan atau transaksi jual beli onta. Nah, pada saat itu beliau melihat orang yang membeli onta tadi meninggalkan tempat jual beli tersebut, dan si Wasilah tadi, sahabat Rasulullah SAW, bertanya kepada yang membeli tadi, apakah engkau membeli onta tersebut untuk disembeli atau untuk kendaraan? Maka kata si pembeli tadi, saya akan menggunakan onta ini untuk sebagai kendaraan. Maka kata si Wasilah, kembalikan onta ini, sebab onta ini ada cacat pada kakinya, sehingga dia nanti cepat lelah dan mungkin akan mati setelah beberapa lama. Karena itu tidak cocok untuk sebagai kendaraan. Oleh karena itu sang pembeli tadi kembali lagi kepada sang penjual. Ketika kembali kepada sang penjual, akhirnya negosiasi dikurangilah menjadi 100 dinar. Dengan harga asalnya adalah 300 dinar. Jadi dia mendapat potongan seharga 100 dinar. Nah, setelah orang tadi pergi kembali, si pembeli tadi berkata kepada si Wasilah, mengapa engkau demikian? Mengapa engkau mengatakan hal itu kepada si pembeli tadi? Maka kata si Wasilah kepada orang tersebut, Rasulullah SAW berkata, kata si Wasilah, Rasulullah SAW berkata bahwa siapapun, tiada halal bagi siapapun menjual barangnya kecuali dengan menjelaskan kondisi barang yang ia jual. Jadi kita harus jujur dengan apa yang kita jual, kekurangan dan kelebihannya. Jangan sampai kelebihannya kita buat lebih-lebih, apalagi kekurangannya kita buat lebih-lebih, sehingga apa yang kita jual itu menjadi lebih mahal. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, sekarang apalagi di zaman negara kita ini yang sedang gencar-gencarnya untuk memberantas korupsi, malah sekarang ada wacana untuk memasukkan pembelajaran tentang korupsi ini pada dunia pendidikan. Pada dasarnya korupsi ini merupakan hal yang bisa ditanggulangi apabila kita dari awal, dari dini telah diajarkan tentang kejujuran. Nah, berikut ini apa yang dimaksud dengan jujur akan dijelaskan sebagai berikut. Jujur dalam bahasa Arab diambil dari kata as-sidqu atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan katanya adalah dusta, yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah kazib atau dusta atau bohong. Secara istilah, jujur atau sidqu bermakna pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Perbuatan dan ucapannya sesuai. Kemudian kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Kemudian ketegasan dan kemantapan hati. Kemudian sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Nah, adapun jujur itu sendiri, sifat jujur itu sendiri ada beberapa macam. Menurut Imam Ghazali, siddiq itu ada mempunyai sifat jujur itu ada pembagiannya. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak.
yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain daripada dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jujur dalam perkataan atau lisannya, yaitu sesuai dengan berita yang diterima dengan yang disampaikan, tidak ditambah-tambah atau dipanjang lebarkan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya, ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita sesuai dengan fakta dan sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini, yaitu menepati janji, termasuk jujur dalam menepati sikap ini. Kemudian jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada di dalam batinnya atau tabiat bagi dirinya. Sebab orang itu biasa melakukan sesuatu perbuatan tapi lain dengan diperbuat lain juga niatnya. Nah, kejujuran merupakan pondasi atas tegaknya nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucaplah perkataan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 70. Selanjutnya dalil-dalil yang berkaitan dengan sikap jujur atau perilaku jujur. Ada ayat Quran dan juga ada hadis tentang perintah mengapa kita harus berlaku jujur. Yang pertama, surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khairum bima ta'malun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Dalil selanjutnya yaitu sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Abi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduku wa yataharra as-sidqa hatta yaktuba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakzibu wa yataharral kaziba hatta yuktabu indallahi kazzaba." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi. Jadi yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu kepada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang yang berlaku jujur dan selalu jujur hingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah oleh kamu berlaku dusta, karena kedustaan atau bohong menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka, dan seseorang yang senantiasa berdusta selalu berdusta sehingga ia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta." Nah, berikut ini dari materi tersebut tentang perilaku jujur untuk kehidupan kita sehari-hari sebagai cermin pribadi kita sebagai umat Islam adalah bagaimana menerapkan perilaku-perilaku tersebut, dan dampak dari melaksanakan perilaku jujur atau menerapkan perilaku mulia melalui jujur itu contohnya adalah dengan cara melaksanakan dalam kegiatan sehari-hari, diantaranya meminta izin atau pamit kepada orang tua ketika pergi kemanapun dengan jujur,
tanpa ada alasan-alasan yang disembunyikan. Kemudian tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua, atau meminta A padahal dia inginnya B. Kemudian mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Jadi seberapapun kalau orang tua mau nyuruh kita untuk belanja sesuatu kemudian ada sisanya, kembalikan kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang keempat, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun nilainya kurang memuaskan. Banyak ketika rapotnya kecil atau nilainya kecil, malu atau tidak berani melaporkan kepada orang tua. Kemudian tidak memberi atau minta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian. Ini sering sekali banyak terjadi di dunia pendidikan, yaitu istilah mencontek. Nah, kalau bisa jujur, mengapa kita harus mencontek? Kemudian yang keenam, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan atau ketidakhadiran ke sekolah. Jangan buat-buat alasan terlambat sekolah atau tidak hadir ke sekolah dengan alasan ini dan itu tanpa menjelaskan kondisi atau keterangan yang sebenarnya. Kemudian 7, mengembalikan barang-barang yang dipinjam kepada teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak tidak berharga atau berguna. Banyak di antara kita mungkin hanya meminjamkan pensil yang buruk kemudian tidak mengembalikan barang tersebut. Jangan, hal itu merupakan akan berdampak buruk nanti ke depannya sebab akan mengurangi nilai kejujuran dari kita. Kemudian memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Ya, berusaha untuk memenuhi undangan, jangan bilang insya Allah tapi dalam niatnya tidak mau hadir. Kemudian tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat penuhi janji tersebut. Sekarang banyak contoh orang-orang sering berjanji dalam pemilihan apapun itu, mulai dari pemilihan yang paling rendah sampai ke pemilihan paling tinggi di negara kita, orang hanya bilang berjanji tanpa berusaha untuk menepatinya. Kemudian mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya melalui pihak yang bertanggung jawab. Jadi ketika kita menemukan uang atau apapun bukan hak kita atau bukan milik kita, maka usahakan untuk dikembalikan karena itu merupakan perilaku yang jujur atau perilaku yang mulia. Kemudian membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Jangan makan satu makanan kemudian makan 2, 3, 4 hanya dibayar dengan harga satu makanan. Ingat, jujur adalah perilaku yang mulia dan sangat dianjurkan dalam agama kita. Terakhir, sebagai rangkuman atau sebagai ringkasannya, jujur adalah as-sidqu, yaitu merupakan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Sedangkan sebaliknya, kazib atau dusta itu mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian kejujuran merupakan petunjuk menuju jalan kebenaran dan kebenaran menuju surga. Sedangkan dusta adalah sebaliknya, petunjuk mengarah ke hal yang buruk dan keburukan itu akan menunjukkan kita jalan ke neraka. Kemudian jujur merupakan sikap para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita contoh dan tiru sikap para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, termasuk baginda kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan perilaku yang jujur. Sedangkan bohong adalah ciri atau sifat daripada orang yang munafik. Kemudian yang keempat, kejujuran akan menciptakan ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kenikmatan lahir batin baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sementara kedustaan sebaliknya menimbulkan kegoncangan, kegelisahan, konflik sosial, kekacauan, kehinaan, kesengsaraan lahir dan batin baik di dunia apalagi nanti di akhirat kelak. Kemudian diperbolehkan kita untuk berdusta dalam 3 hal saja, yaitu ketika seorang istri atau suami memuji pasangannya. Kemudian ketika seseorang akan mencelakai orang yang tidak bersalah dan kita mengatakan bahwa kita tidak tahu tentang orang yang dicari tersebut. Kemudian yang keempat adalah ucapan dusta untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai agar damai dan rukun kembali. Tapi apapun itu, mari kita melaksanakan atau melakukan jujur, sebab jujur adalah mencerminkan kepribadian kita sebagai umat Islam. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Sekali lagi, subscribe bagi yang belum subscribe, like, share, dan komen. Atas segala perhatiannya, terima kasih. Segala kebenaran merupakan dari Allah SWT, segala kesalahan merupakan murni dari kami. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.